You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Pagi Bu. Ya pagi, apa ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengajukan surat izin usaha. Kalau boleh tahu surat izin usaha buat apa ya? Rencananya saya mau membuka usaha untuk minimarket Bu. Oh iya, kalau semisal di prosedur kantor kami, kalau semisal mau mengajukan surat usaha itu kalau mau cepat ada biaya tambahan Pak. Biaya tambahan? Bukannya gratis ya Bu? Ya itu kalau semisal Bapak butuhnya cepat. Kalau semisal pengen cepet jadi, pengen diurus ya harus ada bayar uang tambahan. Kalau semuanya saya nggak bayar, kira-kira diurusnya berapa lama ya Bu? Ya, kalau itu saya kurang tahu ya, mungkin ya agak lama, soalnya antriannya juga banyak banget Pak. Jadi kalau semisal pengen cepet, ya harus bayar Pak. Kok gitu ya Bu? Saya butuhnya cepat loh Bu. Ya kalau Bapak butuhnya cepat, ya harus bayar dong Pak. Nanti kalau Bapak nggak bayar, ya saya nggak tahu ya jadinya bakal kapan diurusnya kapan. Kalau bayar kira-kira berapa ya? Ya kalau di kantor kita, kalau pengen cepet bayarnya sekitar 2 jutaan lah Pak. Baiklah Bu. Saya setuju dan saya akan saya akan transfer uang. Oke Pak, kalau mau segera diurus, bisa transfer sekarang ya lewat rekening saya. Oke. Emang ngurus izin usaha itu harus bayar ya? Perasaan di peraturannya nggak ada deh. Tadi tuh aku Cuma apa? Aku udah ngerekam semuanya loh di sini. iya Kak, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Bisa aja sih kalau aku nggak mau bilang siapa-siapa, asal bagilah hasilnya. Yaudah deh, nanti aku bagi. Tapi asal kamu jaga rahasia aku ya. Saatan aja masalah itu. Kamu mendirikan usaha udah berapa tahun? Aku kemarin kok ngurus surat izin usaha bayar ya, bukannya gratis. Usahaku kayaknya udah jalan 5 tahunan. Aku dulu juga bayar di situ, mungkin sekitar 2 juta. Loh iya Pak, saya juga bayar segitu ngurusin di situ. Tapi saya ngurusin di daerah saya gratis, kok di tempat kalian bayar ya? Tuh kan, seharusnya gratis gak sih? Kok bayar ya? Nggak bener nih, harus segera dilaporin. Iya juga ya, harusnya pelayanan publik itu di mana-mana gratis nggak sih? Harusnya kita laporin nggak? Daripada kita diem, ini udah 5 tahun loh bayangin berapa banyak yang mereka korupsi. Nanti malah banyak warga yang dirugikan. Assalamualaikum. 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 Polisi. Assalamualaikum. Udah sarapan nggak? Kan sarapan dulu. Nah. Cerita enak. Apa? Nah, jangan pura-pura. Ya. Kalau Mana? coba. Selamat pagi, telah terjadi penangkapan terhadap petugas pelayanan surat izin usaha yang diduga melakukan korupsi dan tindak pemerasan.
petugas yang ditangkap melakukan tindak pemerasan terhadap rekannya sendiri karena telah melakukan tindakan maladministrasi. Pemerasan tersebut berupa tindak suap atau uang tutup mulut. Untuk selanjutnya, perkembangan kasus ini akan kami pantau dan akan kami berikan informasi lebih lanjut terkait proses penegakan hukumnya. Terima kasih. Dari fragmen yang sudah diperagakan, kelompok kami membuat fragmen tersebut untuk mempresentasikan bagaimana korupsi kategori memeras. Pelaku pemerasan diperankan oleh Cindy atau oleh saya sendiri sebagai petugas 2 terhadap petugas 1 yang diperankan oleh Devita Sari, di mana di sini petugas 1 diduga melakukan tindakan maladministrasi terkait pembuatan surat izin usaha yang kemudian diketahui oleh petugas 2 sehingga dia melakukan pemerasan terhadap petugas 1 agar tindakan maladministrasi tersebut tidak disebarluaskan oleh petugas 2. Jadi, apa sih yang disebut dengan korupsi tipe memeras? Dari fragmen yang kelompok kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari korupsi tipe memeras merupakan korupsi di mana korban sekaligus pelaku ini atau pemberi uang dipaksa untuk memberikan beberapa sejumlah uang sebagai suap untuk menutupi atau mencegah kerugian yang ada pada dirinya, kepentingannya, atau segala sesuatu yang berharga pada dirinya. Di mana pada fragmen kelompok kami ini terjadi pada petugas 1. Selanjutnya yaitu nilai-nilai etika dalam korupsi yang memeras. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Tidak adanya pertanggungjawaban petugas layanan atas tindakan mereka terhadap publik dan juga lembaga pengawas yang berwenang. Akuntabilitas yang rendah juga menjadikan petugas layanan publik dengan mudah melakukan pemerasan atau korupsi yang memeras tanpa rasa takut terhadap konsekuensinya. Selanjutnya adalah nilai-nilai etika transparansi, di mana tidak adanya transparansi masyarakat untuk mengetahui prosedur yang benar atau biaya resmi yang seharusnya dibayar, sehingga dapat menyebabkan sebuah terjadinya maladministrasi secara terus-menerus. Sedangkan nilai-nilai etika netralitas adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh petugas pelayanan publik untuk keuntungan pribadi dan tekanan dari pihak luar, sehingga berdasarkan pada aturan, bukan berdasarkan kepada aturan dan kepentingan publik. Selanjutnya adalah tuntutan nilai etika dan kompetensi. Jadi, jika ditunjang dari tuntutan etika publik dan kompetensi, kasus tersebut terdapat kekurangan terhadap kompetensi etika yang mencakup kemampuan individu untuk memahami, menghormati, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip moral dan etika dalam memberikan pelayanan terhadap pembuatan surat izin usaha. Baik, selanjutnya adalah mengenai solusi anti korupsi. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akuntabilitas, yaitu melalui pengawasan ketat, audit berkala, dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelanggaran korupsi, baik itu korupsi yang memeras dan juga korupsi-korupsi yang lainnya. Sistem pelaporan anonim atau whistleblowing juga dapat diperkuat agar masyarakat dapat melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan pembalasan. Sistem pelaporan anonim di sini yang dimaksud adalah sistem pelaporan yang memang
aman untuk masyarakat. Jadi ketika masyarakat melapor, itu identitas masyarakat tersebut tidak diketahui, sehingga masyarakat tidak perlu was-was akan pembalasan terhadap pihak yang dilaporkan. Yang selanjutnya itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses terbuka terhadap informasi terkait prosedur, biaya, dan keputusan administratif. Penggunaan teknologi informasi seperti situs web resmi dan aplikasi mobile dapat membantu masyarakat mengakses informasi dengan mudah. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi yang seperti saya jelaskan tadi, dengan cara ditampilkan pada web atau aplikasi mobile agar masyarakat itu dapat mengetahui prosedur atau biaya yang akan dilakukan itu ada atau tidaknya. Jadi masyarakat tidak akan takut dan juga tidak akan curiga ketika memang transparansi itu ada dan juga jelas. Mungkin cukup dari saya. Yang selanjutnya yaitu menegakkan netralitas. Penegakan netralitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika bagi pejabat publik serta penerapan kebijakan anti-diskriminasi yang ketat. Selain itu, penunjukan petugas pelayanan harus didasarkan pada rekrutmen dan prosedur yang jelas, bukan pada hubungan pribadi atau kepentingan politik. Untuk solusi yang terakhir yaitu dengan pemberantasan korupsi perlu adanya kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, lembaga anti korupsi harus diberdayakan dan masyarakat juga harus berani melaporkan setiap tindakan korupsi yang mereka temui. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami.